Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bernama Lukas ini. Apakah kamu berencana untuk pergi ke luar negeri dalam waktu dekat ini? Terutama jika kamu akan mengalami penerbangan yang panjang, atau disebut juga dengan long haul. Biasanya sekitar 8 jam, 9 jam, 10 jam, bahkan lebih dari itu. Nah, kali ini saya akan bagi tipsnya apa aja sih yang bisa dibawa dan harus dibawa ke tas tenteng kita kalau kita naik pesawat, sehingga kita bisa menikmati penerbangan kita dengan nyaman sampai ke tujuan. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi setiap kali saya pergi, dan biasanya memang saya selalu mengalami penerbangan yang cukup panjang. Jadi yang pertama kali harus dibawa adalah jaket. Kenapa? Karena di pesawat itu sangat dingin ya. Awalnya mungkin kita tidak merasa kedinginan, tapi semakin lama itu semakin dingin gitu terasa. Apalagi kalau misalkan kita terbangnya malam. Jadi seperti saya biasanya terbang jam 12 malam dan kita sampai di tujuan itu baru pagi. Itu pesawat akan sangat dingin, kita tidur nggak nyaman kalau kita kedinginan. Walaupun untuk penerbangan tertentu, maskapai tertentu, full service airline itu selalu menyediakan selimut, tetapi ada baiknya kita menambah lagi dengan jaket. Kalau saya selalu bawa jaket ini jaketnya atau dari merek Uniqlo, ini udah lama banget. Ini bisa dilipat dan enteng sekali, dia tahan sampai 5 derajat. Jadi enak, sangat enak untuk dibawa dan bisa dimasukkan. Saya masukkan satu-satu ya ke dalam tas tenteng saya. Yang pertama jaket. Tapi ada kalanya saya juga selalu memakai sweater hoodie. Biasanya kalau terbang saya umumnya selalu memakai sweater ya. Itu pakailah pakaian yang longgar, karena pakaian yang longgar itu membuat kita nyaman di pesawat. Kita mudah bergerak dan kita tidak merasa kedinginan. Saya selalu pakai hoodie yang ada topinya, jadi kalau tidur itu bisa menutupi kanan kiri gitu ya. Jadi membuat kita lebih nyaman tidurnya di pesawat dan kita tidak kedinginan. Yang berikutnya adalah tisu basah dan hand sanitizer. Kenapa ini juga penting? Karena saya kalau ke toilet juga selalu pakai tisu ini ya, jadi bisa juga kita membersihkan dulu dudukan toiletnya kalau merasa kurang higienis, dan juga bisa pakai hand sanitizer atau pembersih tangan ini untuk bisa semprot membersihkan tangan kita, mencuci tangan, dan juga peralatan di sekitar kita kalau kita merasa kurang higienis. Ini mudah dibawa, ini bisa dimasukkan juga ke dalam tas tenteng. Yang berikutnya adalah obat-obatan pribadi. Ini obat-obatan yang sering kita konsumsi, yang selalu kita konsumsi, yang cocok untuk kita. Misalnya obat paracetamol atau obat ma, obat pilek, tolak angin, itu boleh dibawa ke tas tenteng dan dimasukkan dalam tas kecil seperti ini, sehingga memudahkan kalau kita memerlukannya. Oke, kita masukkan juga ya. Berikutnya adalah kita bisa membawa, ini juga penting, adalah kaos kaki kompresor. Ini supaya peredaran darah kita selama di pesawat itu lancar ya, karena kita akan duduk selama kurang lebih 8-10 jam bahkan lebih. Kalau dengan kaos kaki ini, ketika kita turun kaki kita tidak merasa bengkak atau nyaman, tidak merasa tertekan, tidak merasa pegal gitu ya. Jadi ketika kita turun dari pesawat, kita siap untuk melakukan aktivitas langsung ya. Dan selama tidur di pesawat pun juga sangat nyaman sekali karena ini hangat juga ya. Kemudian biasanya saya pakai ini juga, sleeping mask. Ini buat tutup mata. Karena seringkali ketika saya mau tidur, lampu pesawat itu masih menyala. Itu juga cukup mengganggu. Dan kadang-kadang juga lampu dari TV, layar screen di depan kita atau tetangga kita itu juga mengganggu. Jadi saya selalu memakai ini kalau saya naik ke pesawat. Ya, dan ini saya masukkan di kayak kantong kecil gini. Ini, dan saya masukkan ke tas ini. Nah, tas ini isinya apa? Ini yang berikutnya yang harus juga dibawa kalau kita bepergian. Yang pertama adalah saya selalu bawa sabun mandi, shampoo, dan juga ini saya kasih lihat ya. Juga ada hand cream, kemudian ada eye cream, dan ada sabun cuci muka juga. Ini, lalu saya juga selalu bawa ini krim malam, krim pagi saya letakkan dalam tempat kecil ya, tempatnya softland, saya pindahkan ke situ supaya mudah dibawa. Kemudian juga bawa sikat gigi dan pasta gigi. Kenapa? Supaya kita bisa bersiap-siap ketika kita ada di pesawat atau saat kita transit. Umumnya
transit ya. Kalau saya biasanya terbang jam, kemudian transit lagi 2-3 jam. Nah itu kita bisa di airport ya, tempat kita transit itu kita bisa mulai menyegarkan diri, kita cuci muka, kita bisa pakai krim, kita bisa pakai make up mungkin, atau kita bisa sikat gigi. Nah, seperti itu kita bisa bawa ya, kita bisa bawa di pesawat. Kenapa saya bawa hand cream? Karena biasanya kulit tangan itu kering. Eye cream juga biasanya kulit di sekitar matanya juga kering selama penerbangan karena AC ya, jadi kulit kita kering, kita bisa pakai. Nah, kaos kaki tadi saya letakkan di dalam sini. Dalam sini. Nah, ini biasanya kita masukkan. Kemudian yang berikutnya adalah satu set pakaian ganti. Nah, kenapa ini saya rasa penting dan saya selalu bawa satu set pakaian ganti, termasuk pakaian dalam juga, sebab ada kemungkinan koper kita di tempat tujuan nanti tidak keluar atau tertunda keluarnya. Karena saya pernah mengalami, beberapa peserta di grup saya juga pernah mengalami, ada baiknya kita mempersiapkan satu setel baju ganti, sehingga ketika koper kita belum sampai dan kita harus menginap dulu atau kita harus menunggu berapa jam, kita bisa ganti baju gitu. Karena perjalanan kita panjang, karena kita merasa sudah kotor, kurang bersih gitu ya, kita mau ganti baju, kita punya satu set baju ganti. Yang berikutnya adalah kabel charger dan power bank. Ya, ini adalah kabel charger yang kita perlukan selama penerbangan. Biasanya saya ada di tempat seperti ini ya. Power bank saya kebetulan kecil, ini 20.000 mAh. Ini batas maksimal untuk kapasitas power bank yang bisa kita bawa ke cabin pesawat ya, 20.000 mAh, dan satu orang bisa dapat jatah 2 power bank. Dan selama penerbangan power bank ini nggak boleh digunakan. Jadi kalau kita mau charge HP kita bisa chargekan di tempat duduk pesawat tuh, biasanya ada kayak colokan USB-nya. Nah itu kita bisa colokan di situ untuk charge HP kita. Ini berikutnya, kemudian setelah itu headset. Buat saya ini sangat penting karena saya suka mendengarkan musik ataupun juga senang keheningan gitu ya. Jadi kalau ketika tidur kadang-kadang saya pakai headset ini juga, dan sambil kadang-kadang di pesawat juga sambil perjalanan saya mau baca buku atau mau melakukan aktivitas, saya download semua lagu-lagu di handphone saya dan saya pakai headset untuk saya mendengarkannya. Bisa dengar. Yang berikutnya adalah perlengkapan kita, tentunya dompet dan semuanya dokumen-dokumen yang diperlukan selama penerbangan, dan yang pertama adalah paspor. Paspor ini selalu saya masukkan di dalam kantong plastik seperti ini karena saya pernah ada kejadian ada salah satu peserta itu paspornya ketumpahan di dalam tas sehingga basah dan akhirnya rusak, ketika paspornya rusak, dan itu menjadi tidak berlaku, malah menjadi membawa masalah nanti ketika kita melewati imigrasi karena paspor itu dianggap paspor rusak, paspor yang tidak berlaku. Nah untuk itu saya selalu masukkan dalam kantong plastik, menghindari adanya ketumpahan atau apapun yang terjadi selama perjalanan. Masukkan, dan saya taruh selalu ya, kalau paspor ini saya taruh di bagian tengah, jadi bukan depan, tapi kebetulan tas saya ini ada depan, ada tengah, ada dalam ya. Nah saya taruh di tengah. Yang berikutnya adalah tumbler kosong atau botol minum kosong. Kenapa kosong? Karena pada saat kita berangkat biasanya tidak boleh membawa cairan kemasan. Kenapa kosong? Karena pada saat kita berangkat biasanya di bandara ada pengecekan cairan dan kita tidak boleh membawa cairan di wadah yang melebihi 100 ml. Jadi ini lebih dari 100 ml, ini 500 ml. Jadi ini nggak boleh ada isinya. Jadi saya bawa kosong supaya nanti pada saat saya transit nanti di airportnya, nah itu baru saya isi di tempat refill pengisian air minum, bisa isi ulang ada, saya isi di situ, itu menghemat juga, kita nggak usah beli air mineral nanti di airport berikutnya pada saat transit. Dan juga ini berguna karena memang nanti misalnya kita sampai dan langsung jalan, saya tinggal isi ulang, udah langsung jalan, nggak perlu dimulai cari air minum. Ini dimasukkan ke dalam sini ya. Ini bisa dimasukkan ke dalam, masih banyak tempat, atau saya masukkan di pinggir seperti ini, itu bisa ya. Aja kita masuk di pinggir. Kebetulan tas saya juga ada tempat laptopnya. Jadi kalau memang kita memerlukan laptop
kita perlu laptop untuk dibawa, bisa dimasukkan juga di sini di tas tenteng, sehingga pada saat kita nanti di tengah perjalanan kita mau bekerja atau memerlukan laptop kita nggak perlu buka cabin bin, nggak perlu buka tempat penyimpanan koper yang di atas itu, di atas tempat duduk itu, kan itu merepotkan ya. Kalau selama penerbangan kita berdiri buka itu mengganggu juga. Nah, kita bisa langsung kerja kalau kita naruh itu di dalam tas tenteng kita. Tas tenteng ini ada dua tempat, kita boleh letakkan di atas di cabin bin itu kalau memang masih ada tempat. Tapi sebaiknya letakkan saja tas ini di bawah kursi yang letaknya di depan kita. Jadi di bawah kolong kursinya ya, letakkan tas ini di sana, sehingga kalau kita memerlukannya kita tinggal ambil sewaktu-waktu, nggak mengganggu tetangga kita nggak perlu berdiri juga, dan itu sangat memudahkan kita, membuat kita nyaman selama penerbangan kita yang panjang ini, membuat kita menikmati, dan pada saat kita tiba nanti kita bisa langsung beraktivitas. Ini ya, ini yang selalu saya bawa dan wajib saya bawa kalau penerbangan long haul atau penerbangan panjang saat kita akan keluar negeri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye bye.